situasi dan keadaan yang sedang ada di saya, yaitu berkaitan dengan adanya satu penyakit, yaitu tuberkulosis ataupun di sini disebut dengan TB. Kalau tempat kita selalu disebut dengan TBC. Ini penyakit yang disebut dengan penyakit menular yang penularannya bukan seperti corona. Kalau corona mungkin lebih cepat cepat, tapi TBC ini sama menular dengan berbagai media. Ini yang artinya sekarang ini karena di sana sudah ada yang terkena TBC. Ya, maksudnya tadi kami belum dengan sudah berbincang bagaimana untuk mengantisipasi dan juga bagaimana untuk kita ambil perhatian serius terhadap penyakit TBC ini. Karena bagaimanapun penyakit TBC betul-betul menular. Kalau orang sudah kena TBC, ini memang yang terserang adalah paru-paru yang pertama. Kalau paru-paru sudah terkena, nanti pergi jantung, pergi tulang belakang, pergi penjara jantung dan seluruh organ tubuh nanti akan terkena yang namanya TBC. Misalnya virus, virusnya sendiri sebenarnya disebut dengan virus tuberkulosis juga, tapi nama pertanyaannya. Jadi untuk sekarang ini kita punya kewajiban meminta kepada kita semua, kalau sekiranya kawan-kawan kita yang ada batuk berkepanjangan, kemudian ada juga yang merasakan nafsu makan berkurang, makin kurus, walaupun hari hari masa anak, tapi tidak enak makan, ujung-ujungnya kurus kering, ya. Dan ujung-ujungnya setelah batuk berkepanjangan, badan pun kurus kering, makin hari makin turun berat badan, setelah dicek, diperiksa di dokter atau kena TB. Jadi yang sekarang sudah ada kena TB, yang sudah positif adalah satu orang, sudah di karantina. Yang kedua kemarin dijumpai satu orang yang batuk-batuk atau berkepanjangan, kemudian pergi Rejang Medical Center. Di sana ada suspek TB juga, tapi ini belum dipastikan dan dia pun sudah di karantina juga secara terpisah. Jadi yang penting adalah sekarang kita bagaimana menghindari yang namanya penyakit TBC ini dengan cara apa? Dengan cara nomor satu, selalu menggunakan masker. Karena ini termasuk kalau kita tidak pakai masker, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang kena TBC, kemudian yang kena TBC dari batuk-batuk, ada sebagian air liur yang hujan, kemudian hujannya kena kita punya tidur oleh kita sendiri, pada akhirnya ujungnya pun kena juga. Dan budaya joinan sementara waktu hilangkan. Apa itu budaya joinan? Satu orang bikin kopi yang nimbrung 5 orang, satu gelas kopi diminum rame-rame. Ini sementara waktu hilangkan lebih dahulu. Karena budaya seperti ini di mana-mana saya pikir ada hari, anak di dryer, di sing, tidak diasingkan, tidak diasipi, yang namanya joinan itu ya. Karena apa? Tidak perlu bikin, tapi dapat minum. Tapi ini ada risiko. Jadi sementara waktu ini tolong dihindari tidak perlu. Dari untuk penyakit TBC ini memang ini adalah di bawah pengawasan WHO, yaitu Badan Dunia berkaitan dengan kesehatan. Dan untuk orang yang kena TBC memang berobatnya gratis, tapi kalau usah minta berobat TBC karena gratis, tidak perlu. Ya. Jadi ini tidak usah, karena bagaimanapun ini bagi siapa yang kena TBC. TBC ada 2 jenis, yaitu satu TBC aktif, yang kedua adalah TBC tidak aktif. Yang TBC aktif ini dia akan menular. Cara pengobatannya dengan cara minum obat sampai dengan dia tidak aktif. Jadi bagaimanapun ini termasuk penyakit menular. Ada 2 penyakit yang selalu dijumpai. Nomor satu adalah yang sering dijumpai ketika kita, yaitu hepatitis B. Yang nomor 2 adalah TBC, nomor 3 adalah sifilis. Ini biasanya kalau orang sudah medical, 3-3-nya ini ada memang baik, tidak usah ada, memang harus dulu. Kalau baru medical. Tapi ini nanti memang sebetulnya sudah ada informasi bagi yang sudah positif, sementara waktu diobati di sini dulu, berubah dari seperti yang saya sampaikan tadi, berubah dari TBC aktif menjadi TBC pasif, kemudian berobat lagi pulang.
info-info bos ada macam ini juga ya. Yang sekarang ini untuk orang yang ada di sana ini sudah penuh ya. Sementara waktu stop, jangan berpikir bagaimana mau kita kerja ini. Nah, jadi untuk yang sebelum yang saya mau sampaikan, sebelum datang bekerja, sebelum bikin paspor, pastikan memang medical terlebih dahulu. Kalau medical sudah lulus, kemudian baru bikin paspor. Kalau sudah bikin paspor, kemudian ini. Tapi untuk saat sekarang, sedikit kami sampaikan, tidak apa yang sudah 9:30 ya. Sedikit tambah tidak apa ya. Atau maksudnya jamnya sudah 9:30. Nah, sebentar lagi tidak apa. Jadi untuk ini tadi kaitan dengan minta kerja di sini. Sekarang tidak boleh senang-senang, tidak boleh suka-suka. Kalau yang kemarin siap introduce itu oke. Tapi sekarang proses tidak sesuai. Ada kemungkinan nanti orang yang tidak kerja di sini perlu ada sistem seperti melalui PJDK. Secara resmi betul-betul resmi baru dapat masuk. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Ya, seperti contoh yang pergi Hongkong, pergi Arab Saudi itu kan semuanya melalui PJDK kan. Tapi kalau saya kan tidak, semua adalah self introduce ataupun diperkenalkan oleh siapa boleh langsung masuk proses. Kadang-kadang sudah masuk duluan baru proses kadang seperti ini. Tapi kemungkinan nanti tidak dapat seperti ini. Ya, itu. Kembali kepada masalah TV tadi. Jadi untuk TV ini memang jika kita minta semua jasa sudah dikasih tahu kan untuk psikocek satu demi satu anak buahnya. Psikocek satu demi satu anak buahnya. Sesiapa yang dijumpai batuk suruh bawa pergi ini. Siapa yang jumpai demam ataupun gejala-gejala yang berkaitan dengan TB tadi suruh bawa pergi ini. Kalau betul-betul seperti itu, ini saya itu selalu betul-betul diadakan. Ujungnya begitu juga bekerja ternyata bersama suspek TB. Tuberkulosis ini tidak bisa dicek melalui darah, tapi melalui screening TB ataupun melalui ronsen baru dapat tahu. Bukan melalui cek, bukan melalui darah, tapi melalui ronsen baru dapat diketahui ada TBC kan tidak. Itulah ketika mendikajikan bukan hanya cukup dengan tes polis, tes darah saja tidak cukup. Itulah mengapa mesti mau menggunakan yaitu ronsen, karena TBC dapat bisa dengan melalui ronsen bukan melalui tes darah ataupun kulit. Jadi untuk setiap kita diminta seperti ini, kemudian juga menerapkan gaya hidup sehat, istirahat yang cukup, ya, jangan terlalu asik main game, masih sudah jam 11, sudah jam 1, sudah jam 2, tentang besok libur tidak mau tidur, ya, ataupun merokok terlalu berat, merokok terlalu banyak, ini pun sama, kurang tegas. Karena apa? Imun tubuh kita itu dipengaruhi oleh satu gaya hidup sehat, dua adalah pola makan yang sehat juga. Kalau kita punya imun tidak cukup, ini sebabnya karena tidak cukup tidur lah, tidak cukup istirahat lah, pikiran stres lah, banyak merokok lah. Nah, itu adalah mempengaruhi terhadap imun kita ataupun kekebalan tubuh kita. Ketika kita punya kekebalan tubuh tidak cukup, pada akhirnya senang-senang kita dapat terjangkit atau senang-senang dapat menularkan penyakit macam-macam tadi. Termasuk artinya adalah kelelahan bulu. Ya, jadi seperti ini. Jadi untuk yang pentingnya adalah bagaimana sekarang ini kita mesti mau serius, jangan dianggap ini sepele, jangan dianggap tidak ada apa-apa, karena sudah terjadi. Ya, TBC itu adalah penyakit berbahaya. Siapa yang kena TBC memang balik kampung. Ada yang mau balik kampung karena TBC, ada yang kurus kering karena kena penyakit TBC. Tidak ada kan? Jadi itulah. Bagaimanapun sekarang ini karena sudah ada suspek dua. Satu sudah positif, satu suspek. Suspek ini pun ujungnya kemungkinan juga positif. Ya, kalau sudah dua, ini sudah tanda penting, ya, tanda peringatan. Kalau sekiranya yang sudah yang close contact, kalau orang dulu ada close contact, itu kawan satu bilik, kawan satu kerja kan, yang sering bergaul dengan orang yang kena TB tadi kan, itu sudah ada orang 13 dibawa pergi klinik mana dan juga dibawa pergi kerja medika center untuk melalui testing tadi. Nah, sekarang ada dua. Kalau sekiranya ada tambah satu lagi, tadi dokter yang menangani TBC dari Kementerian Kesehatan Malaysia, dokter yang menangani ini
itu adalah sudah berbahaya. Maksudnya itu TBC sudah merebak kemana-mana. Ya, pada orang yang 13 yang sudah melalui testing ataupun proses, harap-harap mereka semua dalam kondisi yang sehat, tidak ada positif. Sebab kalau sekarang satu sama dengan dulu corona, satu orang menularkan macam-macam kepada banyak orang. TBC boleh jadi macam ini juga. Kalau satu sudah kena, satunya lagi kena, akhirnya merebak, akhirnya menjadi satu epidemi sudah. Sekarang 1-2 orang, 3-4 orang yang demi atau epidemi itu dikatakan banyak orang dalam satu lingkup itu sudah terjadi. Ya, jadi ini sudah sangat berbahaya. Itulah mengapa sekarang majikan kita untuk berharap kita semua dapat mencegah ini semua dengan cara apa? Dengan cara menerapkan gaya hidup sehat, diharapkan semua pakai masker. Ya, jadi nanti tolong sebagai kawan-kawan, kalau kita nggak usah pakai masker, kalau kerja kita pakai masker. Satu dengan tubuh, yang kedua adalah untuk menghilangkan atau untuk menghindari daripada terkena tularan daripada TBC. Karena bagaimanapun 3 penyakit kalau kita memang kita boleh terjadi sini, yaitu sifilis, TBC, hepatitis B. Ini mesti boleh. Saya pikir semua orang di sini memang masih mau kerja, ya. Tidak ada yang mau dipulangkan karena kena TBC. Ya. Kalau kita kena TBC sampai di rumah sana pun bermasalah juga, berbahaya juga terhadap keluarga yang lainnya. Ya. Kaitan dengan hepatitis B, kemarin sudah ada 120 orang medical bekerja medical center. Semua hasil daripada testing sudah ada semua. Nah, di sana ada juga yang disuruh vaksin hepatitis B, ya, karena imun tidak cukup ataupun kekebalan terhadap hepatitis B tidak cukup, ya, jadi disarankan untuk melakukan vaksin. Jadi diharapkan orang-orang yang sudah di sana tertera disarankan untuk vaksin hepatitis B. Diharapkan pun sama, tidak usah sayang duit, ya, tidak usah sayang duit. Kalau untuk vaksin booster itu adalah 1 kali saja, yaitu 65 ringgit. Untuk vaksin 3 kali, vaksin biasa 3 kali 125 ringgit. Untuk vaksin booster, vaksin 3 kali ini sudah ditentukan oleh dokter dari Raja Medical Center. Di sana ada tertera siapa nama vaksin booster, berarti dia vaksinnya cukup booster 1 kali. Tapi kalau di sana tertera vaksin 3 kali, berarti memang harus vaksin 3 kali. Itu sudah ditentukan kepada dokter sana, karena sana sudah mengetahui orang ini imunnya cukup dan tidak. Kalau tidak cukup mungkin perlu vaksin 1, 2, 3. Kalau sudah ada mungkin hanya booster saja. Begitu. Ya. Jadi untuk ini nanti diharapkan sesiapa nanti yang memang perlu vaksin booster atau vaksin 1, 2, 3, ya nanti boleh berdaftar kepada ketua seksinya masing-masing berdasarkan kepada hasil medikal yang sudah ada kemarin. Dan selepas hari raya nanti sesiapa yang mau melakukan medical check up pekerjaan medical center boleh mendaftar kepada seksi ketua seksi masing-masing kita. Untuk vaksin tadi ada 2 jenis. Nomor 1 adalah vaksin 3 kali. Vaksin 3 kali adalah contoh vaksin 1 kali. Vaksin yang kedua adalah 1 bulan kemudian. Vaksin yang ketiganya adalah 6 bulan hitung daripada vaksin yang pertama tadi, ya, atau 5 bulan daripada hitungan vaksin yang kedua. Kalau untuk booster pun sekali saja sudah cukup. Ya. Jadi itu nanti kalau masih kurang jelas bertanya kepada ketua seksi masing-masing. Yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kita mencegah yaitu terjadinya penularan TBC untuk supaya tidak menjadi semakin merebak lagi. Itu bagaimana caranya? Jadi semua section tolong ambil perhatian. Ya, 1 hal tadi pakai masker. Nomor 2 joinan sementara waktu stop dulu. Ya. Beli sendiri gelas, beli sendiri kopi, minum sendiri punya kopi juga. Malah kenyang. Ya. Jadi enak dari ya, daripada nanti tertular yang namanya TBC. Ya, kita berdoa bersama-sama, harap-harap kawan-kawan kita ya, 2 orang kawan kita yang sudah dinyatakan, 1 orang dinyatakan positif, yang nomor 2 dinyatakan suspek, harap-harap ini sudah sembuh. Yang lain yang 13 orang itu tadi diharapkan semua mereka tidak ada yang terserang atau tidak ada yang tertular, dan diharapkan juga yang lain-lain semuanya harap-harap tidak ada satupun nanti yang kena. Kalau sudah ada nomor 1 atau 2 itu sudah sangat
jangan-jangan bilik Jepun sana itu sana ada ceweknya, sana itu ceweknya keluar malam-malam, jangan-jangan dikarantina sama sendiri, ditemani sama cewek yang ada di sana. Tapi ketawanya menakutkan di sana itu, ya, di bilik Jepun itu, ya, itu. Jadi kita tidak mau berharap nanti bilik Jepun itu dijadikan tempat karantina lagi, ya, kita tidak mau. Maksudnya adalah jangan sampai ada orang yang kena TBC lagi. Dengan catatan apa yang saya sampaikan tadi semuanya. Kalau harap SOP-nya dijaga, segala sesuatunya betul-betul dijaga supaya betul-betul tidak ada tertular TBC. Ya, berharap minggu depan tanggal 2 insya Allah kita sudah mulai puasa, dapat berpuasa dengan khusyuk, diberi kekuatan, diberi kekuasaan, diberi kesehatan supaya dapat